Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Akbar Wirawan. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Alas akan membawakan cerita yang berjudul Tanjung Menangis. Alkisah pada zaman dahulu kala di kerajaan Sumbawa dipimpin seorang datu yang bernama Datu Samawa. Datu Samawa ini memiliki seorang putri yang sangat cantik dan rupawan yang bernama Tuan Putri Lala Mas Bulaeng. Namun teman-teman, Tuan Putri Lala Mas Bulaeng terkena penyakit yang sangat menjijikan. Penyakit itu bernama penyakit kure-kure. Penyakit kure-kure itu adalah penyakit korengan. Tidak ada satupun sandro dari manapun yang dapat menyembuhkan Tuan Putri Lala Mas Bulaeng. Raja pun resah. Bagaimana si putri sematawayangnya ini bisa sembuh dari penyakitnya? Raja pun mendapatkan akal untuk mengadakan sayembara. Sultan pun memberikan perintah kepada Panglima Miranya Rengkang untuk mengumumkan sayembara tersebut. Panglima Miranya Rengkang pun pergi menuju ke Tanah Lapang. Setelah sampai di Tanah Lapang, Panglima Miranya Rengkang membunyikan gongnya. Dung, dung. Lalu Panglima Miranya Rengkang mengumumkan sayembara. Sayembara. Barang siapa yang dapat menyembuhkan Tuan Putri Lala Mas Bulaeng, apabila ia laki-laki akan dijadikan suami, apabila ia perempuan akan dijadikan anak angkat. Itulah isi dari sayembara. Seluruh sandro dari pelosok tanah Sumbawa, bahkan dari Dompu, dari Bima, dari Taliwang, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan Tuan Putri Lala Mas Bulaeng. Raja pun sedih. Pada suatu hari, ada seorang kakek-kakek tua yang datang menuju ke tempat sayembara. Ia pun terbongkok-bongkok, baju yang begitu lusuh dan rupa yang sangat tua, berjalan menuju ke Tanah Lapang. Dan ia menemui Panglima Miranya Rengkang. Lalu ia diseret oleh prajurit untuk bersujud lihat di depan Panglima Miranya Rengkang. Lalu Panglima Miranya Rengkang pun berkata, "Wahai kakek tua, apa maksudmu datang ke sini?" Ampun, Tuan. Saya datang ke sini untuk meminta izin untuk dapat menyembuhkan Tuan Putri Lala Mas Bulaeng. "Apa kamu bilang? Tidak, tidak!" Panglima Miranya Rengkang mengusir kakek itu. Keesokan harinya, kakek-kakek tua itu berada di depan gerbang istana, ingin masuk ke dalam istana. Lalu seorang prajurit pergi menemui Baginda Raja. Raja pun berkata, "Suruh dia masuk ke dalam istana." Ampun, Tuanku Datu. Izinkan saya untuk menyembuhkan Tuan Putri Lala Mas Bulaeng. Datu Sumbawa pun memberikan izin, namun ada satu syarat dari kakek tua itu untuk membawa Tuan Putri Lala Mas Bulaeng menuju ke hutan Ai Awak. Pria itu menyuruh Tuan Putri Lala Mas Bulaeng untuk membasuh mukanya di buin Ai Awak. Alangkah kagetnya Tuan Putri Lala Mas Bulaeng melihat seluruh badannya tidak ada satupun kure-kure yang menempel di kulitnya. Setelah itu, Panglima Miranya Rengkang mengejar Daeng Ujung Pandang
terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Panglima Miranya Rengkang menyuruh pulang dan mengusir Daeng Paringgi pergi menuju ke tanah Makassar. Namun dengan feeling yang kuat, Tuan Putri Lalamas Bulaeng pergi mengejar sampai kepada satu tanjung. Ia pun melihat Daeng Paringgi pergi meninggalkan tanah Sumbawa. Hati sang Tuan Putri Lalamas Bulaeng melihat Daeng Paringgi yang pergi. Daeng Ujung Pandang dari atas bangkanya melantunkan sebuah lawas. Ku menong si sengu sia andie, leng poto tanjung menangis, ku pendi onangku keme. Tuan Putri yang sangat sedih tidak henti-hentinya menangis, memanggil sang Daeng yang pergi menuju ke tanah Makassar. Daeng, nabilen aku Daeng. Konon katanya teman-teman, Tuan Putri Lalamas Bulaeng tidak lagi pergi menuju istana, tidak lagi pulang. Ia berdiam diri menunggu sang idaman hatinya, Daeng Ujung Pandang. Itulah kisah dari Tanjung Menangis.